cari makan di sini, di Republik Indonesia ini. Sudah 26 tahun Anda bikin perusahaan. Bagaimana Anda sudah membangun kerajaan di Korea sana? Saya banyak teman Korea, Bu. Tanya sama orang-orang Afrian Sanur, ya. Tanya, siapa yang tidak kenal Afrian Sanur? Saya juga jadi wakil menteri ini sudah kesekian kalinya. Jadi Pak Simamora, Anda sebagai Royal Indonesia harusnya peduli juga. Boleh kita cari uang, boleh kita cari sesuap nasi, tapi jangan jual harga diri Republik ini sama mereka-mereka yang merampok. Sedih saya, mereka ini hanya butuh kerja, Pak, bukan butuh mereka kaya raya. 21 tahun, bukan waktu yang sebentar buat kalian investasi di sini. Hebat. Informasinya lagi, Pak Simamora, mereka bangun pabrik lagi di Sukabumi dan Brebes. Mereka didapat info semua, Pak. Bukan baik mereka ini, Pak, nggak sanggup lagi menghadapi gaji nih, Pak Kadis. Menghadapi gaji yang tinggi di Republik kita ini, di Jakarta ini, mereka pindahkan agar supaya untungnya besar. Orang ini apa ini? Orang-orang ini apa? Lu tuh perempuan harusnya punya otak, punya hati, punya pemikiran. Ini anak kita. Anggap ini Republik ini punya kau, punya Republik ini punya kalian. Terus terang aja, saya tadinya anak-anak ini keras-keras, kenapa? Keras kehidupan, Pak Tri. Mereka ini keras kehidupan. Berapa gajinya Bu Linda? 5 juta sekian sekarang. Ibu? UMR. UMR kan? Iya, UMR. Tapi ada juga Pak yang Pak UMR. Ada juga di bawah UMR? Iya. HR. Bagi HR. Mariana, ada juga harian lepas. Iya. Ya itu kan masih ada baik hati. Walaupun ada HR kan. Iya, makanya saya bilang sekarang ini, kalian tidak usah pusing-pusing lagi. Ini ada pihak Polri sudah ada. Saya sudah minta Kabar Eskrim, Wakabar Eskrim, tim Des Tenaga Kerja, Pak Kapolri sudah tahu. Ya, jangan nantang-nantang Republik lah. Mana pejabat-pejabat pemerintah? Nih, pejabat pemerintah yang hadir hari ini. Afrian Sanur, tuh, gua kasih satu nama lu tadi. Ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang memang urusannya melindungi pekerja, sekaligus melindungi kalian sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak melindungi pekerja, ngapain gua lindungi? Ya kan? Jadi selesaikan sesuai regulasi 0,5 tadi disampaikan oleh Pak Simamora. Oke, mereka tidak sepakat. Mereka tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003, 2 kali lipat. Ini sudah ada datanya, Pak. Tadi saya minta berapa yang kalian minta? Sekitar 22 M untuk 133 orang. Kalau nggak negosiasi, kalau ibu baik, keibuan, orang ini pasti nggak maksa-maksa kok. Masa orang sakit kateter masih ada suruh kerja nih? Nah, udah bilang zalim, setan lu. Ya. Benar itu, Linda? Iya. Ada videonya Pak. Benar itu, ada videonya. Ada. Sakit jiwa kalian semua. Pak Simamora dengar Bahkan itu. sama Wisnu ketemu dikasih 300.000. Nggak ada orang. Suruh kerja kasih 300.000. Gua aja punya pembantu di rumah pekerja rumah tangga. Enggak, gua pernah pergi. Gua kasih obat, gua inapin di apotek, gua suruh dia outnumber, gua bayarin. Lu ngambil untung aja udah besar. Ini ekspor nih semua nih, produk ekspor. Nanti kamu Targetnya suruh. satu lem seberapa piece? Sehari 16.000. 16.000 piece satu lem. Tergantung sih. Kalau kaos lebih banyak, lebih besar. Sekarang ini mereka rata-rata dapat pesangon paling tinggi itu di angka 183 juta, 184 juta dengan kerja 26 tahun. Wajarlah, mereka udah membuat kalian kaya kok. Ketika rontok aja kalian nggak pikirin. Sekarang regulasi yang ada Pak Simamora itu 2 kali lipat. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan, kalian sudah ketemu dengan Mabes. Mabes mengatakan siap 1 kali, apa namanya istilahnya? PM, peraturan Menteri Tenaga Kerja 1 kali dan dipekerjakan kembali. Mereka ini sekarang, Bu, ya saya sedih aja. Tadinya Bu, mereka nggak dengar. Kami mau berharap masih kerja Pak Wamen.
kami butuh kerja dalam suasana begini loh Pak Simamora. Ya, tapi karena mereka harga diri, mereka udahlah. Lu kasih pesangon, mungkin mereka ngojek, nge-grab, kaget nanti ya, bikin konversi kecil-kecilan, Iya. ya kan, dengan modal yang Anda berikan itu. Jadi 2 kali lipat. Dan 2 kali lipat ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Ya, apalagi kalau lu dilaporin soal K3 nih, kalau gua periksa nih kena ini. Betul. Pak Simamora, bekerja itu harus dengan standar safe, ya, keselamatan, kesehatan kerja. Karyawan itu dilindungi kesehatannya, keselamatannya. Ya, bukan dipaksa kerja kayak kuli aja. Jadi nanti saya berharap hari ini nanti dari kami tim kementerian Pak Simamora sudah di Kapolri sudah atensi juga ini Pak Simamora. Jadi jangan ngelawan deh, nggak ada backing sekarang ini deh. Siapa backing kalian siapa lah? Nggak ada urusan kita apa boy. Ya, siapa orang-orang di belakang ibu-ibu ini ya, kita lawan. Saya bukan membela kalian, tapi saya membela keadilan. Saya membela. Seharusnya kan perusahaan ini kita jaga juga investasinya. Cuma kalau perusahaannya sudah zolim mau ngapain? Ya kan? Nanti bila perlu yang di Sukabumi sama yang di Brebes saya periksa nanti. Ya, saya akan ke sana. Tolong aja Pak Boy nanti kita ya inspeksi ke sana ya, Pak Dik. Tim pengawas kita juga. Ya. Nanti kami kasih alamat. Iya, udah gampang kalau nyari alamat pabrik. Dia merubah nama PT Amos jadi PT Amor, jadi PT Oropo, ini juga kita tahu pemiliknya. Iya, datanya ada semua. Republik ini sudah ada data. Jadi prinsipnya, Ibu Pak Simamora, saya sudah tadi silahkan sampaikan sendiri tuntutan kalian apa, biar didengar oleh saya, oleh Dinas Tenaga Kerja DKI, oleh pihak Mabes Polri, oleh pihak Sudin Jakarta Utara. Silakan, saya juru bicaranya. 133 orang ini, tegas saja ngomong. Ya. Oke. Kami karena tadi situasi yang sudah disampaikan dan juga sudah hampir 5 bulan sudah banyak upaya yang kami lakukan dan kawan-kawan juga sudah kelihatan juga ada sangat gak kemampuan untuk bekerja. Kami yakin karena sudah 26 tahun sangat hafal betul maksudnya wataknya manajemen PT Amos, dan kami nggak mau mengulang kembali seperti yang lalu karena usia kami sudah tidak muda lagi. Nah, jadi kami berharap 2 PMTK yang sudah kami jelaskan itu dikabulkan. Itu paling tidak salah satu bentuk apresiasi terhadap kami, terhadap saya dan kawan-kawan sudah mengabdi selama 26 tahun. Gitu. Karena nggak mudah 26 tahun kami bekerja di dalam banyak ketakutan, di dalam bekerja juga banyak kesehatan reproduksi kami yang sudah terganggu. Aku sendiri juga penebal dini rahim. Kawan-kawan mayoritas sudah hampir operasi semua karena kista segala macam. Itu juga kami sudah menjelaskan bahwa tadi P3 di pabrik ini air toilet itu sangat tidak bagus. Di dalam kami sering menyampaikan, Pak, Bu, tolonglah. Ini juga menyangkut kesehatan kawan-kawan, adalah menyangkut hasil produksi. Ketika kawan-kawan sakit, produksinya juga kan terganggu. Nah, tolong juga keamanan kawan-kawan perempuan. Toilet jangan digabunglah sama perempuan dan laki-laki. Tapi tidak juga dipindahkan. Kemudian juga pintu-pintunya tolonglah ada kuncinya minimal. Itu juga kadang diperbaiki, kadang enggak. Juga airnya itu sangat kotor. Itu yang menyebabkan kayaknya memang kayak mempercepat kami mati aja gitu. Jadi kalau dipekerjakan mungkin dalam hitungan hari kawan-kawan. Apa sekarang tuntutannya? Nah, tuntutannya tadi 2 PMTK sesuai yang ya, dan sesuai dengan masa kerja. Sekarang ada jawaban dari Pak Simamora. Perusahaan ini pilot, sudah dibilang pilot ya Pak Simamora. Bukan pilot. Kenapa? Tidak ada order. Tidak ada Rugi. Beda. Pilot bisa berkurang. Ya. Oke, artinya tidak bangkrut dong. Iya. Ya kan? Belum kategori bangkrut ya Pak Gani. Nah nanti tadi
kan Bapak bilang ada audit internal atau auditor eksternal yang mengaudit, ya, yang mengatakan Bapak sekarang betul-betul lah rugi lah gitu ya. Nah itu juga kami meminta nanti data itu, ya kan. Nah yang jelas apa yang disampaikan ini kita kasih waktu lah, ya, Mr. Ko ini untuk berpikir, ya, 1-2 hari ini, ya, Pak Simamora. Ini tuntutan sudah lama sebenarnya. Ini kita kasih fair waktu lagi. Nah negosiasinya bagaimana Pak Simamora? Anda sebagai lawyernya beliau sampaikanlah. Yang jelas tuntutan pertama mereka tetap menuntut 2 kali PM. Sesuai dengan masa kerja, sesuai dengan PKB. Ya. Yang kedua tidak lagi mulu-mulu. Silakan perusahaan menyalahkan. Ya silakan hukum. Oh iya. Ya. Sebelum kami sebelum ya. Ya. Itu mohon maaf ya, 2 PMTK itu dasarnya dari mana ya? Mohon maaf. Pak. Dari pasal berapa? Pasal Bapak, berapa? Bapak. Nanti Bapak. kalau ada pasalnya nanti bisa saya tekankan gitu. Bapak pasti punya, kan Bapak ada di pihak manajemen. TKD jelasin aja pasal berapa. Pasal dulu Pak. Oh iya. PKB itu sudah lama jadi. Ya, iya. Itu sudah masa habis bisa berlalu. Iya. Disebutkan di pasal 40 Pak, maksudnya bukan di pasal 40. Di pasal 40 itu pensiun dan pekerja diberhentikan dengan hormat. Jadi itu tidak diberhentikan dengan hormat karena tidak sebelum masa pensiun sebetulnya. Yang kedua disebut di pasal 40 disebutkan perusahaan dapat memberhentikan karyawan dengan hormat apabila yang pertama karyawan tersebut meninggal dunia. Terus yang kedua karyawan sudah memasuki usia pensiun 58 tahun dan usia pensiun tiap tahunnya disesuaikan dengan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga nih Pak, restrukturisasi perusahaan atau perubahan atau perampingan pada formasi perusahaan dalam pengurangan karyawan karena adanya efisiensi perusahaan terhadap tenaga kerja. Ini jadi 40 pasal 40 ayat 3. Selanjutnya kita masuk ke pasal 42. Karyawan yang mengundurkan diri dan PHK pemutusan hubungan kerja. Jadi pedoman pesawatnya itu adalah di pasal 42 ayat 3 ayat 3 dan 4. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi kita lihat, saya lihat secara hukumnya, secara faktanya, rugi terus menerus 2 tahun itu patokannya Pak. Menurut saya, karena jelas dibuat di situ pasal 43 ya 1 rugi terus menerus 2 tahun dan di penjelasannya ada audit. Kalau tadi kan secara umum Pak, jadi di situ juga ditulis